Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin jamaah pengajian Mukhlisin Allahuddin rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini atas nikmat Allah, atas taufik dan hidayahnya, Allah masih berkenan memberikan kekuatan kepada kita semua untuk bisa menjalankan serta melangkahkan kaki kita menuju masjid yang kita cintai ini dalam rangka menghadiri pengajian rutin setiap hari Ahad malam. Mudah-mudahan langkah kita menuju masjid yang kita cintai ini mudah-mudahan senantiasa satu langkah dihapuskan dosa oleh Allah, dan satu langkahnya lagi insya Allah akan dimuliakan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Majelis Ta'lim Mukhlisin Allahuddin rahimakumullah. Izinkan pada kesempatan malam hari ini saya akan menyampaikan materi atau melanjutkan materi Nasoihul Ibad. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang makalah yang pertama. Maka pada malam hari ini insya Allah kita akan melanjutkan makalah yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus saniyah. Adapun makalah yang kedua, qala an-nabiyyu alaihi salam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum bimujalasatil ulama'i wastima'i kalamal hukama'i. Kata Rasulullah, alaikum, hendaklah kalian bimujalasatil ulama'i, senantiasa
gemar untuk duduk, gemar untuk berkumpul, bermujalasah dengan para ulama. Ulama yang seperti apa? Ayil amilina, yakni para ulama yang senantiasa mengamalkan ilmunya. Hadirin rahimakumullah. Jadi perintah yang pertama, kita hendaklah senantiasa untuk duduk, untuk berkumpul, untuk belajar, untuk berdiskusi, bertukar wawasan dan ilmu pengetahuan. Lalu kenapa kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk bergaul dengan orang-orang yang berilmu? Kenapa kita dianjurkan untuk bergaul dengan orang-orang yang soleh? Sebab kata Rasul, orang-orang yang bergaul, orang-orang yang berkumpul dengan orang yang soleh atau orang yang berilmu, setidaknya dia akan mendapatkan 3 keuntungan. Keuntungan yang pertama, orang yang bergaul dengan ulama atau dengan orang-orang yang soleh, setidaknya dia, orang soleh atau ulama itu akan memberikan pengaruh yang positif. Sehingga Rasulullah menggambarkan orang yang bergaul dengan orang yang soleh dengan orang yang tidak soleh, orang yang bergaul dengan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, seperti orang yang bergaul dengan penjual minyak wangi dan orang yang bergaul dengan pandai besi. Artinya, kalau kita bergaul dengan orang-orang yang soleh, dengan orang-orang yang berilmu, dengan orang-orang yang akhlaknya baik, Rasulullah menggambarkan seperti kita berteman, bergaul dengan penjual minyak wangi. Apa maksudnya? Walaupun kita tidak membeli, minimal kita akan kecipratan dari wanginya minyak wangi yang dijual. Kemudian Rasulullah menggambarkan apabila seseorang, kita bergaul dengan orang yang tidak berilmu, dengan orang yang tidak soleh, dengan orang yang akhlaknya jelek, maka diibaratkan orang itu atau kita itu bergaul atau berteman dengan pandai besi. Apa maksudnya? Ketika kita bergaul dengan mereka, setidaknya kita akan kecipratan percikan api oleh pandai besi itu. Itu minimal manfaat yang akan kita dapatkan. Kemudian yang kedua, Rasulullah memerintahkan kita agar bermujalasah, bergaul, duduk dengan para ulama atau dengan orang-orang yang soleh
insya Allah kita akan selalu diingatkan ketika kita lalai, kita akan diingatkan ketika kita salah jalan. Tapi kalau kita bergaulnya dengan orang yang tidak berilmu, dengan orang yang tidak berakhlak, dengan orang yang tidak soleh, lamun salah jalan, melakukan kesalahan, melakukan kemaksiatan, bisa jadi kita dibiarkan dan tidak diingatkan. Rek ingetkeun kumaha tabatuh sorangan anak, akhlakna goreng, ilmuna teu boga. Maka bergaul dengan orang-orang yang soleh, dengan orang-orang yang berilmu, agar kita diingatkan ketika kita lalai. Kemudian yang ketiga, kenapa kita harus bergaul dengan para ulama, dengan orang-orang yang soleh, dengan orang yang baik? Insya Allah kita akan mendapatkan ilmu. Diakui atau tidak, besar atau kecil, sedikit atau banyak, nu ngaji jeung nu teu ngaji insya Allah akan berbeda. Dalam Al-Quran kan dijelaskan apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Beda. Saya yakin setiap ahad malam, setiap subuh pagi, ahad pagi, setiap ahad maghrib, sasieun sabeunyeun, insya Allah ada ilmu yang dapat kita terima, dan itu insya Allah akan menjadi bekal kita. Maka alaikum bimujalasatil ulama, hendaklah kalian yang pertama untuk senantiasa bermujalasah, bergaul dengan orang-orang yang berilmu, al-amilina, yakni orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Kenapa di sini dikuatkan bahwa kita harus bergaul atau berteman dengan orang yang berilmu, yang mengamalkan ilmunya? Karena tidak sedikit orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Maka yang harus kita jadikan teman untuk berkumpul, untuk bermujalasah, untuk duduk bersama al-ulama'i al-amilina alladhi amila bi ilmi. Jadi orang-orang yang berilmu tapi daek ngamalkeun kana ilmuna. Sakali deui, sebab tidak semua orang yang berilmu mau mengamalkan ilmunya. Nah, berkaitan dengan hal ini, Imam Al-Ghazali membagi manusia menjadi 4 kelompok. Pertama, kata Imam Al-Ghazali, ada yang dinamakan rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Ada orang yang tahu bahwa dia tahu dan sesungguhnya dia tahu. Saya ulangi, rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Seseorang yang tahu bahwa dia tahu dan sesungguhnya dirinya tahu. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang berilmu, yang mau mengamalkan ilmunya. Itu kelompok yang pertama, kata Al-Ghazali. Yang kedua, rajulun yadri wala yadri annahu yadri. Seseorang yang tahu dan dia tidak tahu bahwa dirinya tahu. Seseorang yang tahu dan dia tidak tahu bahwa dirinya tahu.
Kelompok yang kedua ini orang yang tidak sadar bahwa dirinya memiliki potensi, bahwa dirinya memiliki ilmu, pengetahuan, tapi dia tidak menyadari, sehingga dirinya tidak berkembang, ilmunya tidak berkembang, karena dia tidak menyadari bahwa dirinya adalah punya ilmu. Yang ketiga, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Seseorang yang tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu dan sesungguhnya dia memang tidak tahu. Saya ulangi, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Seseorang yang tidak tahu dan dia tahu bahwa dirinya tidak tahu. Ini orang yang disebut dengan bodoh katotoloyo. Sudah tahu dia tidak tahu, tapi dia tidak pernah ingin tahu. Beda jeung bodoh alewoh. Sementara yang keempat, kata Al-Ghazali, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Seseorang yang tidak tahu dan dia tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Jadi ini termasuk orang yang leuwih-leuwih ti bodoh katotoloyo. Jadi kalau yang ketiga tadi masih ada kemauan untuk belajar, tapi yang keempat ini tidak mau untuk belajar. Jadi kalau di mending-mending, anu katilo masih mending. Masih ada kemauan untuk belajar. Itulah 4 kelompok, kata Imam Al-Ghazali, tentang seseorang yang dirinya kadang merasa tahu, bahkan tapi dia tidak tahu, ataupun sebaliknya. Hadirin jamaah Majelis Ta'lim